274.738 KPM PKH murni dan BPNT terancam tak dapat bansos reguler Juni-Agustus tahun 2024. Ini penyebabnya. Update terbaru bansos tahun 2024, PKH BPNT, bantuan beras 10 kg, BLT mitigasi risiko pangan tahun 2024, PIP, dan bantuan untuk lansia. Gimana kabar sahabat sosial semua? Semoga selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube 1130 di hari Bansos, channel yang akan membahas update-update terbaru pencairan bansos terkini. Cair dan cair lagi. Baik sahabat sosial semua, sebelum kita lanjutkan video selanjutnya, mari kita bergabung dengan cara subscribe, like, komen, dan di-share jika dianggap bermanfaat. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan berita. 274.738 KPM PKH murni dan BPNT terancam tak dapat bansos reguler Juni-Agustus tahun 2024. Ini penyebabnya. Update terbaru bansos tahun 2024, PKH BPNT, bantuan beras 10 kg, BLT mitigasi risiko pangan tahun 2024, PIP, dan bantuan untuk lansia. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, simak terus videonya. Pencairan bansos reguler PKH tahap ketiga tahun 2024 hampir 100% tersalurkan. Pencairan bansos PKH tahap ketiga diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang masuk dalam kategori keluarga prasejahtera atau rentan miskin. Akan tetapi lebih dari 270.000 KPM terancam tak mendapatkan kembali pencairan bansos reguler tahap selanjutnya atau periode Juli-Agustus tahun 2024. Kementerian Sosial menargetkan pencairan PKH tahap keempat periode salur Juli-Agustus tahun 2024 bisa dicairkan kepada KPM PKH murni dan KPM PKH plus BPNT di akhir Juli atau awal Agustus tahun 2024. KPM penerima bansos PKH yang terdata di TKS Kemensos RI mulai dari balita, anak usia sekolah, SD, SMP, SMA, SMK sederajat, ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas. Kemensos akan mencairkan bansos PKH tahap keempat periode salur Juli-Agustus tahun 2024 melalui KKS, ATM Merah Putih, Bank Himbara, dan BSI. Sebagai informasi, bansos PKH program Keluarga Harapan disalurkan kepada keluarga penerima manfaat dalam rangka pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama golongan tidak mampu atau rentan miskin. Bansos PKH tahap keempat diberikan kepada 10 juta KPM PKH murni dan KPM PKH plus BPNT yang terdaftar aktif di DTKS Kemensos RI. Berikut nominal pencairan bansos PKH tahap keempat melalui KKS, ATM Merah Putih, Bank Himbara, atau BSI. Kategori siswa SD sederajat mendapatkan bantuan sebesar Rp150.000. Kategori siswa SMP sederajat mendapatkan bantuan sebesar Rp250.000. Kategori siswa SMA sederajat mendapatkan bantuan sebesar Rp334.000. Kategori lansia 60 tahun ke atas mendapatkan bantuan sebesar Rp400.000. Kategori penyandang disabilitas berat mendapatkan bantuan sebesar Rp400.000. Kategori ibu hamil mendapatkan bantuan sebesar Rp500.000. Kategori anak usia dini umur 0-6 tahun
mendapatkan bantuan sebesar Rp500.000. Kategori korban pelanggaran HAM, yaitu HAM berat, mendapatkan bantuan sebesar Rp1,8 juta. Dikutip dari ayujakarta.com dari pendamping sosial pada Rabu tanggal 7 Juli tahun 2024, untuk pencairan bansos PKH tahap ketiga periode salur Mei-Juni tahun 2024 hampir 100% tersalurkan. Akan tetapi terdeteksi ada 274.738 KPM PKH murni dan KPM PKH plus BPNT yang belum mencairkan bansos PKH tahap ketiga. Kemensos telah menginstruksikan kepada pendamping sosial untuk melakukan pemantauan atau penelusuran di daerah masing-masing terkait PKH KPM PKH yang tak mencairkan dana bantuannya. Sudah ada by name, by address KPM PKH terpantau di 6NG. Pendamping sosial akan memonitor kendala pencairan yang terjadi di lapangan sehingga KPM yang hingga akhir Juni tahun 2024 belum mencairkan bantuan PKH tahap ketiga yang sudah masuk di KKS dapat diketahui. Berdasarkan hasil pemantauan lapangan yang dilakukan pendamping sosial, KPM PKH murni dan KPM PKH plus BPNT yang belum mencairkan dana bantuannya mengalami beberapa kendala, misalnya KKS hilang, tertelan di mesin ATM, rusak hingga terblokir. Banyak pula KPM yang tidak tahu terkait adanya pencairan bansos PKH yang masuk di KKS karena sedang berada di luar kota. Pendamping sosial juga kesulitan untuk mengkonfirmasi terkait adanya pencairan bansos PKH tahap ketiga karena KPM pindah domisili, tak diketahui keberadaannya, dan sebab-sebab lainnya. Kemensos memberikan peringatan kepada KPM yang belum juga mencairkan bansos PKH tahap ketiga melalui KKS, maka bantuan akan dibekukan dan tak dapat dicairkan kembali karena sudah dikembalikan ke kas negara. KPM juga bisa terancam dinonaktifkan untuk kepesertaannya sebagai penerima program bantuan PKH periode Juli-Agustus tahun 2024 karena dianggap sudah tak membutuhkan bantuan sosial. Oleh karena itu, bagi KPM PKH murni dan KPM PKH plus BPNT yang mengalami kendala pencairan dana bansos PKH periode Mei-Juli tahun 2024 karena KKS hilang, terblokir, atau rusak, disarankan segera lapor kepada pihak perbankan terkait. Nantinya pihak perbankan akan mengganti KKS KPM yang hilang, sudah rusak, atau terblokir dengan KKS baru sesuai prosedur yang berlaku, hingga KPM bisa mencairkan dana bantuan PKH. Pendamping sosial juga akan melakukan koordinasi dengan pihak perbankan dan melakukan pendampingan KPM yang mengalami kendala pencairan dana bantuan PKH tahap ketiga periode salur Mei-Juni tahun 2024. Bagi KPM yang belum menerima bansos PKH tahap ketiga, maka disarankan untuk mengecek KKS ATM Merah Putih, Bank Himbara, BRI, BNI, Mandiri, dan BSI baik di mesin ATM terdekat atau agen bank terdekat untuk melihat saldo dana yang masuk. Jika memiliki fasilitas mobil banking, Bank Himbara atau BSI, maka bisa melakukan pengecekan melalui fasilitas M-Banking, Livin Mandiri, BRI Mo, BNI Mobile Banking, dan BSI Mobile agar lebih efektif. Selanjutnya adalah informasi BLT yang sangat-sangat ditunggu-tunggu oleh para KPM, yaitu BLT mitigasi risiko pangan. Menko Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto mengungkapkan BLT mitigasi risiko pangan tak kunjung cair. Erlangga bilang begini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto buka suara terkait rencana pemberian bantuan langsung tunai BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 yang tidak kunjung terrealisasi.
Pencairan bantuan tersebut selalu mundur dari yang ditargetkan. Erlangga mengatakan saat ini pencairan BLT mitigasi risiko pangan sedang melihat seluruh postur dari anggaran, pendapatan, dan belanja negara (APBN). Ia pun tidak bisa menjanjikan kapan bantuan tersebut akan cair. BLT mitigasi risiko pangan, kita sedang melihat seluruh postur dari APBN. Dicairkannya kapan, nanti kita lihat lagi, kata Erlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Senin tanggal 22 bulan 4 tahun 2024. Erlangga membantah jika program tersebut terkendala pada anggaran dan data penerima. Nggak ada kendala, anggarannya pasti ada. Kenapa belum cair? Tunggu saja imbuhnya. Sebagai informasi, pemerintah berencana memberikan BLT mitigasi risiko pangan. Bantuan itu awalnya direncanakan untuk periode Januari, Februari, Maret tahun 2024 sebesar Rp200.000 per bulannya. Pencairan BLT mitigasi risiko pangan akan dilakukan dengan cara dirapel atau diberikan sekaligus sebesar Rp600.000. Anggaran untuk program ini mencapai 11,25 juta triliun rupiah dengan target 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM. Tidak ada pengajuan penambahan anggaran. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyatakan bahwa dirinya tidak berani mengajukan penambahan anggaran untuk program yang baru diumumkan pada Januari tahun 2024. Ini karena kondisi keuangan negara yang belum diketahui secara pasti. Yang kelima adalah belum termasuk dalam anggaran tahun lalu. Program BLT mitigasi risiko pangan tidak termasuk dalam anggaran program bansos yang dirumuskan tahun lalu. Untuk merealisasikan program ini, diperlukan pengajuan penambahan anggaran oleh Kemensos Republik Indonesia. Para KPM tentu berharap bahwa BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 ini akan segera dicairkan. Banyak yang mengandalkan bantuan ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama menjelang Hari Raya Idul Adha. Dalam sidang sengketa Pilpres tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada dokumen dari Kemensos yang kemungkinan Kementerian Keuangan untuk mengeksekusi bantuan tersebut. Di sisi lain, Tri Risma hari ini juga menyatakan keengganannya untuk mengusulkan anggaran tanpa mengetahui kondisi keuangan negara secara pasti. Semoga BLT mitigasi risiko pangan segera direalisasikan dan dapat membantu para KPM yang membutuhkan. Kita berharap ada kejelasan dari pemerintah terkait pencairan bantuan ini. Bagi para KPM harap bersabar dan tetap memantau informasi terbaru dari pemerintah mengenai pencairan BLT mitigasi risiko pangan ini. Proses penyaluran BLT mitigasi risiko pangan dilakukan melalui kantor pos. Cara cek penerima BLT mitigasi risiko pangan sembari menunggu jadwal pasti pencairan BLT mitigasi risiko pangan. Masyarakat dapat mengecek namanya terdaftar sebagai penerima atau tidak. Cara cek apakah nama Anda terdaftar sebagai penerima BLT mitigasi risiko pangan dapat dilakukan melalui web cekbansos.kemensos.go.id. Anda hanya perlu menyiapkan KTP atau kartu keluarga atau KK untuk melakukan pengecekan penerima BLT mitigasi risiko pangan. Inilah cara cek apakah terdaftar sebagai penerima BLT mitigasi sebesar Rp600.000 seperti dilansir dari tribun.com di artikel berjudul BLT mitigasi risiko pangan. Akses ke situs
cek bansos.kemensos.go.id atau klik link ini. Isilah kolom dengan informasi provinsi, kabupaten, kecamatan, serta desa atau kelurahan. Masukkan nama penerima manfaat PM sesuai dengan data yang tertera pada kartu tanda penduduk atau KTP. Ketikkan 4 huruf kode yang sesuai dengan yang ditampilkan di dalam kotak kode tanpa spasi. Jika kode tidak terlihat dengan jelas, Anda dapat menekan tombol refresh untuk mendapatkan kode yang baru. Setelah mengetik kode tersebut, tekan cari data. Situs cekbansos.kemensos.go.id akan terlihat nama penerima manfaat atau PM sesuai dengan wilayah atau daerah yang telah Anda masukkan. Masyarakat yang akan menerima BLT MRP sebesar Rp600.000 dapat dikenali adanya tulisan ya di kolom status BPNT. Yang perlu diketahui, tidak semua masyarakat mendapatkan BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000. Kategori masyarakat yang terdaftar sebagai penerima BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 adalah penerima kartu sembako atau bantuan pangan non-tunai BPNT. Data penerima BPNT sesuai dengan data terpadu kesejahteraan sosial DTKS Kemensos Republik Indonesia. Kriteria ini sama seperti penerima BLT El Nino yang disalurkan pemerintah pada akhir tahun lalu. Sehingga bagi Anda yang mendapatkan BLT El Nino, maka ada kemungkinan untuk kembali menerima BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000. Buat para KPM, para ibu-ibu, kakak-kakak untuk BLT mitigasi risiko pangan, semoga secepatnya tersalurkan dan tidak diundur-undur lagi. Amin amin ya robbal alamin. Saya cukupkan sekian informasi dari kami. Semoga bermanfaat, bisa dipahami. Kami mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.